Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat sore seluruh sobat pekerja dimanapun kalian berada. Kembali lagi datang di hadapan kami di Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Budaya apa? Budaya organisasi pastinya. Oke, ya budaya organisasi yang kita bahas sore hari ini Yes. tentang integritas. Gini. Integritas. Integritas. Yes. Nah, pasti memang jadi sobat pekerja itu, kalau kita jadi pekerja memang harus integritas, Pe. Yeah. Benar nggak sih? Harus jujur gitu kan ya, terus menjaga amanah satu dalam kata dan perbuatan. Jadi apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang dilakukan. Oke. Itu. Tadi udah jujur ya, terus ada amanah juga. Ya. Amanah berarti dapat dipercaya. Betul, dapat Setiap dipercaya. pekerjaan, jabatan yang Bener. diberikan kepada kita harus menjalankannya dengan baik Nah, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena kalau berlaku yang diharapkan dari budaya integritas ini kan memang harus bersikap jujur ya. Betul. Orang yang terbiasa jujur dalam hal yang kecil maka akan jujur pula dalam hal yang besar, sehingga akan mendapatkan kepercayaan gitu ya dari pimpinan ataupun dari sesama rekan pekerja rekan yang pekerja. lain. Betul. Berarti jujur, amanah. Nah. Terus satu lagi nih kayaknya Mas. Iya, apa itu? Harus konsisten. Konsisten. Betul. Jadi bukan hanya jujur di saat tertentu aja atau amanah saat dikasih pekerjaan yang besar, tapi Ya. ketika kalau dibilang pekerjaan yang cuma gitu doang gitu dia tidak Ya. menjaga amanah. Nah, kayak gitu, dan harus belajar bertanggung jawab karena dalam integritas ini kita harus belajar untuk bisa bertanggung jawab. Dan ingat, integritas itu yang harus diutamakan, bukan kita untuk ada satu cara untuk melanggengkan suatu kekuasaan kita. Itu Oke. bahaya. Melanggengkan suatu kekuasaan. Nah. Bukan hanya hubungan aja ya, jadi sobat pekerja yang butuh dilanggengkan. Aduh, ya terkadang kekuasaan juga. Nah, maka dari itu kita belajar dari integritas gitu kan ya. Kita menjadi suatu pekerja yang berintegritas untuk melakukan segala aspek di pekerjaan. Begitu. Ada jujur, ada amanah, ada konsisten, tanggung jawab. Betul, bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah itu tadi, komitmen. Oh, betul sekali. Ya, Komitmen. harus apa yang dikatakan itu harus sama apa yang ada di perbuatan Lakukan. kita. Ya, jadi sejalan apa yang kita pikirkan kali ya, dipikirkan, Benar. dikatakan, dilakukan harus sejalan. Nah, kalau kamu udah jadi pekerja yang integritas belum, Pe? Alhamdulillah sudah dong. Oh, gitu ya. Satu, kita kan harus dituntut untuk datang tepat waktu. Benar. Sama, saya juga seperti itu, datang tepat waktu. Integritas. Nah, sobat pekerja, pasti kalau kita akan bahas integritas ini nggak selesai-selesai. Yes. Dan pasti harus ada sumber yang harus kita hadirkan sore hari ini ya. Dan sore hari ini akan kehadiran salah satu sobat pekerja yang berkecimpung bukan di dunia ya, bukan ya, di ranah bagaimana dia harus menegakkan yang namanya integritas. Wow. Karena dia adalah salah satu tunas integritas. Wow, tunas integritas. Iya, seperti apakah bintang tamu kita sore hari ini? Tapi ada yang mau lewat nih, Fe. Ada info atau ada apa Ada sih itu? apa sih? Ya, kita lihat aja lah. Jangan kemana-mana, tetap di Tenda Biru Show. Selamat sore sobat pekerja, jumpa lagi di Tenda Biru Info. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai PLKK, yaitu Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja. Jadi, apa itu PLKK? PLKK adalah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani kasus kecelakaan kerja. Adapun fasilitas tersebut adalah bisa dari puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Saat terjadi kecelakaan kerja, peserta bisa langsung dibawa ke unit PLKK yang terdekat. Oleh karena itu, pada saat penanganan, pihak perusahaan wajib melampirkan beberapa dokumen berikut ini. Fotokopi KTP, fotokopi kartu peserta, surat pernyataan PLKK, absensi, kronologis atau BAP dari kepolisian, dan juga formulir KK1. Pelayanan fasilitas kesehatan di pelayanan PLKK antara lain sebagai berikut.
Nah, banyak bukan pelayanan tersebut? Dan ingat, peserta kami tangani dari mulai pertama datang sampai dengan dokter menyatakan sembuh. Oh iya, jangan lupa untuk segera melaporkan formulir KK2 apabila tenaga kerja sudah sembuh. Dan silakan dilaporkan langsung ke fasilitas kesehatan PLKK. Tidak perlu ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk mempersingkat layanan di PLKK. Yuk sobat bekerja, daftar BPJS Ketenagakerjaan agar semua resiko bisa ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, demikian Tenda Biru Info pada sore hari ini. Saya ada satu pantun nih buat kalian sobat bekerja. Alih harga masak rebung, tempenya cuma satu. Gak ribet dan gak bingung, PLKK siap membantu. Sampai jumpa di Tenda Biru Info berikutnya. Dah. Welcome back to Tenda Biru Show. Wah, sore hari ini seperti janji kita tadi ya, kita ada kedatangan tamu yang luar biasa. Kok sampai luar biasa? Siapa sih ini? Selamat datang Mbak Mia. Wah, baju merah jangan sampai lolos. Ada Mbak Mia. Gimana kabarnya Mbak Mia? Baik Mas Putra, baik juga Mbak Feli. Wah, sore hari ini kenapa kita undang Mbak Mia ke sini? Karena Mbak Mia ini adalah tunas integritas dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia coy. Sebelum kita mau tanya-tanya panjang lebar, kita tadi kan udah bahas di awal tentang integritas gitu ya. Kalau dari pandangannya Mbak Mia sendiri, integritas itu seperti apa sih gitu loh? Integritas menurut saya ya Mas Putra. Ya. Itu adalah cara berpikir, Ya. bertutur kata dan berperilaku seseorang secara jujur dan sesuai dengan norma-norma yang ada dan baik. norma-norma yang ada. Oke. Wow, berarti mirip ya. Tadi kan kita Iya, bilang ya. ada kesatuan antara ucapan, perbuatan sesuai gitu dengan ya, Fe. norma. Gitu. Waduh, Mbak Mia, ini mau tanya nih. Oke. Katanya kan sebagai tunas integritas, gitu kan ya. Kalau boleh tahu sejak kapan? Tahun berapa? Tahun 90 kah? Kelamaan Mas Putra. Oh iya. Saya menjabat sebagai tunas integritas sudah selama 2 tahun. Wah, Wow. berarti dari tahun 2019 sama 2020 ini, betul ya? Iya, benar sekali. Waduh, 2 tahun udah 2 tahun berturut-turut ini. loh. Iya, itu karena Covid, Mas. Pas tahun sekali. Harusnya 1 tahun gitu ya, Yes. tapi ini akhirnya 2 tahun. Seneng dong akhirnya. Berkah Covid berarti. Iya. ya. Begitulah Iya. Mbak Feli. Kalau boleh tahu, Mbak Mia, tugasnya apa saja sih? Tunas integritas. Iya. Sebagai tunas integritas, saya bertugas untuk memberikan informasi kepada Ya. seluruh pekerja di institusi saya berada, di mana batasan-batasan perilaku-perilaku apa saja sih yang termasuk tindak pidana korupsi. Betul. Nah, salah satu contohnya misalnya gratifikasi ya Mas Putra. Gratifikasi. Itu yang paling sering terjadi di Suatu lingkungan institusi. kerja kita Betul, ya. betul, Oke. betul. Baik kita sadari atau tidak sadari itu sering bersentuhan sekali dengan sehari-hari kita. Oh, kayak gitu ya. Berarti sosialisasi tentang gratifikasi. Ada kampanye-kampanye juga nggak sih? Pasti ada Mas Putra. Oke, kampanye untuk di internal maupun di eksternal juga ya? Yes. Ada sosialisasi. Berarti kampanyenya ke klien atau ke user dari suatu perusahaan tersebut ya? Iya benar. Berarti Nah. tugas Mbak Mia nih mengendalikan di dalam dan juga di luar seperti Iya. itu ya. Jadi bukan hanya untuk bukan mendidik ya, sharing dengan rekan-rekan kerja, tapi juga Ya. dengan klien Benar. seperti itu ya. Jadi Waduh. bukan hanya di dalam aja kita menerapkan integritas. Tapi biar Di pihak luar luar, pihak ketiga juga sadar. tahu, biar sadar dan juga biar tahu bahwa seperti itu ya, berarti kita sudah menjalankan namanya integritas dalam bekerja. Iya. Seperti itu ya Mbak Mia. Iya benar Mas Putra. Waduh, Mbak Mia, kalau boleh tahu tadi apa aja ya Feb? Kalau Kalau- ini Mbak, tadi kan tugas-tugas sudah ya. Udah. Nah, selama menjadi tunas integritas, kan tunas integritas nih salah satu tugas istilahnya bukan tugas utama. Ya. Tugas utama Mbak Mia kan sebagai Pekerja istilahnya ya? pekerja. Nah, Ya. selama menjalankan peran sebagai pekerja, apa saja nih yang pernah nggak ini ada godaan-godaan? Oh, tantangannya Ya, gitu ya. gitu. Di mana? Di internal Yes. atau di eksternal. Kalau di internal sendiri ada nggak?
Di internal sendiri ada sih Mas Putra. Ya. Contohnya dalam hal-hal kecil ya. Heeh. Biasanya kadang dinamika pekerjaan itu kan membuat kita kadang rajin, kadang ada juga malasnya ya. Waduh, ini mulai lesu nih gitu. Wah. Itu kan termasuk salah satu inilah Mas Putra ya. Tantangan ya. Iya, godaan. Godaan yang dalam diri berarti. Benar. Wah, itu berat, guys. Karena Iya. tadi integritas juga masuknya konsisten gitu loh. Ya, Hai. itu kalau di internal seperti itu ya. Benar. Kalau di eksternal ada nggak? Di eksternal lebih besar lagi tantangannya Ya. Mas Putra. Contohnya saya dengan customer atau Ya. klien saya, Ya. sering kan kita berinteraksi ya. Benar. Kadang juga kita tuh udah nggak ada jarak lagi ya. Istilahnya Oh, udah terlalu kayak dekat. seperti sahabat. Betul. Nah, Oke. kan misalnya dia jalan-jalan ke luar negeri, Ya. Ya. kemudian ketemu dengan saya, membawakan oleh-oleh. Nah, tanpa saya sadari kan saya berpikir bahwa itu adalah hadiah ya. Hadiah. Iya, betul. Iya, Nah, iya, iya, tapi iya. di sisi lain ternyata itu memunculkan sesuatu rasa pamrih ya. Nanti ketika ternyata dia minta tolong, minta apa, jadi kita kayak gimana ya? Nah, itu betul. secara nggak sadar Iya, iya. kita telah menerima suatu gratifikasi. Ya, karena memang pada aturannya kita kan tidak boleh menerima hal-hal seperti itu ya. Jadi ya susah juga harus Ya, menjalankannya. salah satunya adalah kalau menurut saya itu karena budaya tidak enak juga ya. Iya, kita betul. mau menolak ada norma kesopanan. Ya. Karena sudah dekat nggak enak ya kita nolak ya Mas Putra. Benar. Seperti itu. Wah, itu Ya, berat sih tantangannya memang ya. itu. Benar Mas Tapi Putra. akhirnya bisa menolak gak sih, Mbak Mia? Atau teman-teman yang ada di institusinya bisa menolak ya? Bisa, ada beberapa yang bisa Mas Putra. Kalau memang kita sudah secara tegas untuk mengatakan tidak kepada yang bersangkutan dan mereka memahami Oke, oh, yaudahlah, kita prosedur paham yang gitu ada. ya. Nah, itu mereka mau. Tetapi ada yang maksa banget loh Mas Putra. Akhirnya kita nerima. benar, Ya akhirnya nggak apa-apa lah kita terima, kita nikmati gitu. Oh Mbak enggak Mia. Mas Putra, Hah? kita Terus? harus melaporkan Ya Tuhan, dilaporkan. agar tidak termasuk gratifikasi. Nah, itulah tugasnya tunas integritas Mas Putra. Waduh, maaf ini pekerja yang salah ya maaf. Ini pekerja yang salah ya kalau kayak nggak gini. boleh. Iya. Dipaksanya jangan hanya di mulut aja Mas Putra. Jangan bilang nggak mau Nggak mau. tapi gitu. Akhirnya kan, oh ya, kan akhirnya ini nih apa tuh namanya? Pergi nih. Ya. Masa dilaporkan? Gak ada yang lihat saya. Bahaya. Harus dilaporkan ya. Oh ada ini ya, apa namanya? Saluran pelaporannya gitu. Iya, ada Mas Putra. Jadi kita harus melaporkan ke institusi kita bahwa kita terima seperti ini, disampaikan gitu ya. Ya, nanti institusi kita itu akan menyampaikan ke namanya UPG, yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi di KPK. Wah, gitu ya. Ya, nanti prosesnya selama 30 hari di KPK itu akan ditentukan nanti gratifikasi ini akan menjadi milik siapa. Oh. Misalnya dalam bentuk barang nanti akan menjadi milik misalnya si pelapor atau institusi atau nanti ditentukan milik negara, menjadi milik Oke. negara seperti itu. Wow. Langsung loh ke KPK loh Mas. Jangan Jangan berani-berani macam-macam ya. lagi. Iya. Soal pekerja juga begitu. Daripada Betul. kita nanti sudah banyak sekali kejadian di luar sana. Sore hari ini kita bisa belajar dari pengalamannya Mbak Mia juga dan juga dari sebagai kita apa namanya tunas integritas. Sebenarnya di satu institusi itu tunas integritasnya bukan hanya Mbak Mia atau si A atau si B, tapi masing-masing kita, benar nggak sih Mbak Mia? Iya, benar Mas Putra. Nah, harus masing-masing kita sebagai pekerja menjadi tunas integritas, memberikan contoh yang baik dan bisa bekerja dengan jujur Betul. serta konsisten. Bukan hanya konsisten Mas Putra. Kalau konsisten itu kan bisa jadi tiba-tiba nggak konsisten. Oh iya, Tapi kita harus menjadikan itu sebuah karakter di dalam diri kita. Wow. Ketika itu menjadi karakter, Ya. nah itu akan menjadi kebiasaan. Tanpa baik. kita harus konsisten, kita sudah otomatis melakukan. itu otomatis kayak gitu ya. Yes. Karakter. Jadi kalau memang kita mulai bekerja, wah ini salah nih.
kita mulai ubah karena memang karakter kan mungkin kata orang Iya. itu nggak bisa dirubah itu Melekat udah. di diri seseorang. Ya. Tapi kalau memang hal yang baik ini ya kita harus jadikan itu sebagai karakter yang baik juga gitu ya. Betul sekali. Nah, aduh Mbak Mia. Gila nih, ngomongin Kalau- integritas ternyata nggak cuma sekedar ya sesuai dengan perkataan dan perbuatan, tapi tadi kan Mbak Mia lebih ke apa namanya tindakan Betul. untuk korupsi ya, tidak benar Iya, korupsi ya, benar. karena nggak kerasa emang itu nggak kerasa hal-hal yang tidak sebenarnya itu masuk ke kategori itu, tapi kadang kita nggak merasa gitu loh. Kalau Nah. ternyata itu masuk ke gratifikasi Gratifikasi dari yang bilang atau tadi apa. kan harus dilaporkan. Bener. Gitu. Ya, karena memang kita sering kali menerima atau melakukan kayak gitu karena kita tidak tahu informasi. Iya, benar. Nah, sore hari ini kan sudah ada tahu informasi. Bukan hanya di apa namanya ya, atau pegawai apa namanya negeri, Pemerintahan. ya pemerintahan, tapi juga di swasta juga. Betul. Kita wirausaha aja juga harus hati-hati juga. Betul. Seperti itu. Ya dari awal harus sudah tahu informasi seperti ini. Makanya Tenda Biru hadir untuk memberikan informasi yang Menyeluruh. yang menyeluruh tentang budaya organisasi yang sangat penting buat organisasi masing-masing perusahaan gitu mungkin ya, Siap. Feli. Nah, Mbak Mia, yang terakhir nih, Oke. pesan apa yang mau disampaikan ke sobat pekerja Pekerja. seperti apa namanya ya, mungkin yang bekerja di pemerintahan Iya. ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan. Swasta. Ada pesan apa tentang tema integritas ini atau gratifikasi tadi? Silakan. Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi kepada para pekerja semua, saya berpesan agar teruskan tingkatkan budaya integritas Benar. dan jadikan itu sebagai karakter. Karena ketika itu sudah menjadi karakter, kita akan bisa menghindari akan terjadinya gratifikasi di lingkungan kerja kita. Nah. Dan dapat mengurangi terjadinya korupsi di negara kita. Kita berusaha dari hal-hal kecil ya, dan itu akan berdampak nanti menjadi hal-hal yang besar. Wow, keren banget nih sore ini ya. Obrolan kita emang agak berat, tapi kita bikin ringan-ringan santai aja, Iya. santuy gitu ya. Realistis dan elastis. Oh iya Mas Putra ada tambahan. Oh, aduh, Oke. silakan. Jadi tunas integritas itu semacam agen dari KPK. Oh, Jadi oke. misalnya dia tidak bisa memasarkan produknya sendiri Betul, ya. betul. Jadi dia butuh agen-agen. Iya. Jadi tunas integritas itu di setiap institusi itu ada. Pasti ada. Nah, jadi mereka merupakan perpanjangan tangan dari KPK, yang mana Ya. mereka sudah mendapat pelatihan Gitu ya? pelatihan Oke. terkait tindak pidana korupsi, Nah. yang mana yang termasuk gratifikasi. Nah, jadi mereka inilah perpanjangan tangan KPK untuk meneruskan Ya. informasi Edukasi. kepada khalayak umum yang Ya. tidak tahu ya, yang kurang paham. Wow. Sesuai dengan quotes KPK, Mas Putra, Gimana? memahami untuk membasmi. Wah, memahami itu membasmi. Ketika kita memahami, kita akan mudah untuk membasmi. Waduh, luar biasa sekali. Nah, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mia sudah sangat sudah datang, Mbak Feli. membantu memberikan informasi yang luar biasa sore hari ini. Dan sobat pekerja, masih ada sesi berikutnya. Kita tunggu saja. Ada apa nih, Evi? Ada yang mau Lewat kayaknya. Tetap di Tenda Biru Show. Pak Arsi. Iya, selamat Bu siang. Sya. Oh, Selamat monggo, siang. silakan Iya, iya, duduk, iya, Bapak. baik, Bu. Terima Iya, kasih, iya. Bu. Gimana? Ada apa Ini Bu, saya itu mau Hah? mengucapkan terima kasih banyak karena tanda saya itu menang. Waduh. Berkat Ibu. Heeh. Nah, Lalu gimana, Pak? Ini Bu, saya kan mau memberikan sedikit. Di Aduh. Monggo silakan. Enggak usah repot-repot, Bapak. Enggak. Saya enggak bisa menerimanya, Pak. Karena di tempat saya kerja, saya enggak bisa terima yang kayak gini. Ini kan namanya gravitasi. Apa Bu? Apa ya, Pak ya? Ini loh, Pak. Gravitasi. Aduh.
gratifikasi maksud saya itu loh Pak. Bukan Bu, ini bukan gratifikasi, beda. Ini namanya hadiah. Oh, Sudah enggak. dari kata-katanya pun berbeda Bu. Enggak Pak, enggak usah, terima Udah, kasih. diambil saja. Aduh, enggak usah Bapak, terima kasih. Sudah, diambil saja. Enggak Udah. usah Pak. Ini berkat Ibu loh semua loh Bu. Ini kalau misalnya diambil, aduh nanti bos saya itu, aduh akan marah sama saya Bu. Gimana ini? Mana ya? Ayolah Bu, tolonglah ambillah. Ini cuma sedikit. Ayo, silakan Bu, diambil Bu. Diambil. Silakan Bu, silakan Bu, silakan. Enggak silakan. usah Pak. Sudah diambil aja. Banyak nih duitnya. Tapi saya nggak enak Pak. Nggak apa-apa, Beneran loh nggak Pak. apa-apa. Saya nggak enak Silakan loh diambil ini aja, Pak. Bu. Aduh, Bapak jadi repot-repot udah jauh-jauh ke sini. Udah, silakan Bu. Gak ada yang tahu Bu, tenang saja. Silakan diambil aja. Masa sih Pak? Aduh, Iya. saya nggak enak loh Pak ini Nah, Pak. Walaupun besarannya nggak begitu banyak lah, tapi cukup lah buat beli satu unit mobil lah, itulah. Bapak tuh loh jauh-jauh ke sini mau kasih saya ini. Iyalah ini cocok itu nanti biar, itu nanti bisa mobilnya ganti. Sip lah pokoknya itu Bu. Sip. Aduh pusing. Aduh. Liburan. Udah mau mikir nih liburan kemana nih ya. Aduh. Pusing kepala Eke. Aduh. Oke Bu, sudah ya. Saya mau pulang. Saya mau ada tender besar. Wah, Sekali lagi gitu. untuk Semoga Madura. sukses itu tendernya ya Pak Terima ya. kasih, Bu, ya. Sekali lagi terima kasih loh Pak Oke, ini Pak. baik. Hati-hati di jalan ya Pak Siap Bu. Andi ya. Semoga bermanfaat Bu. ya. Baik, hati-hati Pak. Waduh, apa ya ini ya? Nggak ada orang. Buka dulu. Tebel. Ini kayaknya bisa buat liburan. Tender gede kan ya? Tendernya aja gede kemarin. Berarti ini isinya gede nih. Liburan. Apalagi ya? Aduh, pusing. Aduh. Ya apa sih? Cuma segini doang. Aduh, kepribe. Cuma 10.000. Ini beneran 5.000 kan ya? 5.000 kan ini ya? Ini 5.000 kan? Bukan 5 juta? Bukan 50 juta? Bukan 5 miliar? Bukan cek kan ya ini ya? 5.000 tambah 5.000 ya 10.000. Bakso aja nggak cukup. Nyesel. Tahu gini ini mah. Alah. Tuhan, udah dipikir-pikir ini mau liburan ke luar negeri. Taunya ini mah jajan bakso aja nggak cukup. Wes buyar. Kembali lagi di Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Memang semakin minggu semakin seru ya pembicaraan kita ya, Fe, ya. Apalagi dengan budaya organisasi yang semakin, waduh ini perlu nih, wah ini penting nih, wah ini harus dikerjakan nih, wah ini memang patut dilaksanakan. Wah, Semakin seperti itu. applicable ya. Bener, luar biasa sekali ya. Gimana Fe, kalau kita bahasan kita tentang integritas, ini ada pesan atau tips kepada teman-teman pekerja di luar sana untuk tetap menjadi pekerja yang integritas. Betul. Jadi dalam integritas itu Ya. ada jujur. Benar. Jujur salah satunya bukan hanya dalam kata aja, tetapi juga dalam perbuatan. Nah, Jadi ini. ketika sudah sinkron antara kata dan perbuatan, otomatis dari hal-hal yang kecil Ya. akan menjadi berdampak juga yang besar. Wow, keren seperti itu ya. Selain jujur, terus kita juga harus bekerja yang amanah. Karena integritas itu harus ada itu ya, Fi. Ya. Amanah, kita dapat dipercaya dan kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, kerjakan. Jadi ngomongnya apa, lakuinnya juga apa ya. Jadi kalau ngomong A ya harus ngerjain A gitu ya. Jadi harus benar-benar bisa bertanggung jawab atas pekerjaan atau tupoksi yang diberikan oleh institusi atau organisasi tersebut. Betul. Selain dari ngomong A ngerjain A,
ngomong A jangan bilang B. Oh gitu ya. Iya. Nggak boleh dipercaya ya. betul. Nah, yang Lalu, berikutnya. selain itu ada juga komitmen. Nah, juga sih kalau cuma jujur terus bertanggung jawab sekali 2 kali, kalau nggak punya komitmen gimana, Fe? Komitmen itu kuncinya istilahnya Pak. Iya. Jadi yang menggabungkan antara jujur dan juga amanah, Amanah tadi tersebut. dikunci oleh komitmen. Nah, itu harus berjalan terus. Menerus. Susah juga ya. Susah nggak sih, Fe? Ya berat, Berat. tapi kan itu challenge ya yang Challenge. membuat kita bertumbuh. Nah, itu harus wajib dipunyai oleh para sobat pekerja di luar sana. Jujur, bertanggung jawab, amanah, dan juga berkomitmen. Nah, inilah pesan dari kami, dari Tenda Biru Show sore hari ini. Kita harus menjadi insan yang berintegritas. Betul. Karena membuat organisasi yang tetap bertahan di tengah gelombang ujian, bahkan terus berperan untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Mari sama-sama sobat bekerja menjadi bangsa, menjadi insan yang berintegritas dan memberikan dampak yang luar biasa untuk negeri. Yes. Nah, Fe, Karyanya sudah selesai ya, berada di ujung berakhir. acara. Nah, ujung kita acara. kita akan kembali lagi minggu depan, Minggu depan. di hari Kamis pukul 15.30 dengan Hanya bahasan-bahasan yang luar di biasa. Hanya di mana? Tenda Biru Channel. Oke. Kok nggak kompak ini sih, Fe? 1, 2, 3. Hanya di Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang Bikin seru. Sampai jumpa. Dung 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 dung. Ayo, 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 Yuk ayo. Yuk berkeras.